Ini menjadi pengingat buat kita semua, apakah kita lebih suka menggunakan plastik sebagai penyimpan barang-barang belanjaan kita, atau mungkin kita sudah mulai harus merubah habit kita karena memang plastik ini ada banyak kemudahan yang bisa ditawarkan, harganya juga murah, jumlahnya melimpah. Karena harganya murah dan jumlahnya melimpah inilah plastik juga sudah banyak mendapatkan label negatif. Seberapa negatifkah sebenarnya plastik? Apakah kesalahan di penggunanya atau kesalahan di pengelolaan sampah dan limbahnya? Mari kita bahas bersama dalam mengulik polemik plastik. Apa yang perlu kita pahami mengenai plastik dan mengapa kantong plastik sudah sedemikian rupa mendapatkan bad label atau dicap negatif. Ini fakta-fakta mengenai sampah kantong plastik yang sudah terekspos, kasus-kasus yang ada. 100.000 hewan laut mati per tahun terlilit plastik. Ini ada beberapa survei dan riset yang menunjukkan bahwa memang ini sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Ini adalah Paus Wakatobi, kita masih ingat dengan jelas di mana di dalam perut Paus Wakatobi ini ternyata banyak komponen-komponen sampah yang bercampur di makanan-makanan yang masuk ke dalam perut si paus sperma atau Paus Wakatobi ini. Kemudian fakta lainnya, 6 juta ton sampah per tahun dibuang ke lautan. Ini dunia ya, lautan tingkat global. Hampir seluruh masyarakat di planet ini membuang 6 juta ton sampah per tahun. Kemudian 80% sampah yang dibuang ke laut tadi adalah sampah plastik. Sementara secara detail 10%-nya adalah kantong plastik. Ini yang harus kita perhatikan karena sangat signifikan jumlah yang ada. 10% dari 80% sampah plastik yang ada di lautan ini adalah kantong plastik bentuknya. Kemudian ada juga fakta yang lain, 1 juta burung laut mati terkena plastik. Masih di ekosistem laut dan pinggiran pantai, ini mereka yang rupanya banyak terdampak oleh sampah kantong plastik. Kita semua tahu butuh waktu yang sangat lama. Dikatakan dalam lagu 1000 tahun tak lama hanya sekejap saja. Tetapi kalau plastik ini memang benar-benar membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. 1000 tahun tidak sekejap saja bagi plastik untuk bisa hancur. 20 hingga 1000 tahun lamanya untuk plastik bisa terurai. Masihkah Anda mengatakan 1000 tahun tak lama, plastik sangat lama bisa hancur dengan sendirinya. Ini adalah fakta tentang sampah kantong plastik. Mari kita lihat 5 negara pencemar terbesar di lautan berdasarkan survei dari Ocean Crusaders. Ini pemerhati lingkungan, khususnya lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan limbah dan kelautan. Kita lihat di manakah posisi Indonesia. Kita ada di posisi kedua sebagai negara pencemar terbesar di lautan. Ironis, biasanya kalau kita berbicara peringkat, ini membanggakan sebagai runner up. Tetapi kita runner up-nya kali ini runner up sebagai negara pencemar terbesar di lautan. Nomor 1 adalah China. 9 ton plastik per tahun mereka buang, khususnya di lautan. Indonesia lebih dari 3 ton plastik per tahun. Masihkah Anda mau membayangkan Indonesia terdiri dari lautan biru ketika kita membuang lebih dari 3 ton plastik per tahun? Diikuti di belakangnya ada Vietnam, Filipina, dan juga Sri Lanka. Ini kita lihat banyak terdiri dari negara-negara emerging market atau negara berkembang. Ini adalah fakta berikutnya mengenai kantong plastik di Indonesia. Berapa sebenarnya jumlah kantong plastik yang digunakan dan akhirnya terbuang percuma? Kita berbicara mengenai lembaran plastik. Biasanya idealnya paling tidak sekali Anda berbelanja di sebuah gerai atau toko, 3 lembar kantong plastik per transaksi diperlukan. 3 lembar kantong plastik per transaksi per orang diperlukan. Sementara dari data terakhir dari Aprindo, di Indonesia ada sekitar 32.000 supermarket, gerai, dan toko. Andai kalikan saja 100 transaksi paling tidak lah. Ini 100 transaksi per hari dikalikan jumlah toko yang ada, dikalikan dengan lembar kantong yang diperlukan untuk transaksi. 100 kantong plastik per hari per toko, per gerai. Tiap orang menenteng bawaan plastik yang sering Anda bawa. Ada brand di sana kadang menjadi kebanggaan saya baru saja berbelanja di mana dan di mana. Tapi plastik yang Anda gunakan. Anda kalikan 1 tahun, 365 hari. Berapa lembar kemudian? 1 tahun sekitar ini yang digunakan dan juga dibuang secara percuma. 1.758 miliar. 1.758 miliar lembar sampah kantong plastik dari sebanyak 32.000 gerai yang ada. Ini adalah fakta-fakta yang sekarang menjadi headline. Rencana cukai kantong plastik yang belum segera difinalisasi, kemarin ditargetkan bisa segera diimplementasikan untuk pengenaan cukai kantong listrik, tapi ternyata belum ada ketok palu di sana. Karena proses payung hukumnya ini masih berlangsung, khususnya dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP. Ini proses payung hukumnya masih berlangsung dan masih terus terjadi saat ini. PP yang diharapkan ini bisa menjadi payung hukum cukai kantong plastik juga masih dalam penggodokan panitia antar kementerian atau PAK. Siapa saja kementerian yang terlibat? Kemenkeu, Kemenperin,
KLHK, kemudian Kemenko Maritim. Mereka masih sampai sekarang ada perdebatan, bahkan Kemenperin dengan tegas hingga hari ini masih menolak pengenaan cukai kantong plastik dengan pertimbangan akan merugikan banyak pelaku industri, khususnya industri kantong plastik. Kemenperin mempunyai defense statement yang sangat kuat. Sebenarnya tidak harus selalu sampah kantong plastik yang dipermasalahkan atau disalahkan, tetapi juga bagaimana kita bisa memikirkan bersama manajemen pengelolaan sampah yang ada. Kemudian fakta yang ada yang belum kami tampilkan, ini pihak yang menanggung cukai adalah produsen dan juga peritel besar, dan besaran tarif juga masih dalam pembahasan. Target penerimaan dari cukai kantong plastik ini diperkirakan seharusnya bisa 500 miliar rupiah. Tapi hingga sekarang belum ada finalisasi di sana. Masihkah Anda mau bangga menggunakan kantong plastik?